Siapa yang tidak kenal kopi Gayo? Tapi tahukah Anda, kopi yang namanya sudah harum ke mancanegara ini hanya tumbuh subur di dataran tinggi Gayo. Dataran tinggi di kawasan perbukitan Aceh yang berlokasi di 3 kabupaten, yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Setiap tahun setidaknya ada 50.000 sampai 60.000 ton biji kopi dihasilkan di Kabupaten Bener Meriah. 95%-nya adalah jenis kopi Arabica yang menonjol rasa buah dan asamnya. Selain namanya sudah melanglang buana, kopi Gayo juga banyak dicari untuk kebutuhan domestik. Saat ini kopi Gayo sudah sangat populer di banyak kafe di Aceh dan kota-kota di Sumatera dan Jawa, termasuk jaringan Starbucks. Di Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Wih Pesam, ada 3 desa penghasil kopi, yaitu Desa Gegerung, Desa Meriah 1, dan Desa Bukit Pepanyi. Mungkin dulunya di zaman Belanda, kata itu dari orang tua dan kakek kita, dasarnya di sini itu Robusta. Nah, jadi mungkin untuk seiring waktu berjalan, kemudian zaman berjalan, adalah kopi-kopi Arabica seperti yang sekarang kita saksikan, maka mulailah tumbuh-tumbuh ini, ya Robustanya hilang. Dan sama sekali mungkin untuk di wilayah Gegerung nggak ada lagi kopi Robusta. Dirintis dari zaman Belanda. Memang untuk wilayah dulu, kalau menurut kita sejarah orang tua kita katakan, nenek moyang kita, memang wilayah Gegerung ini sampai mungkin ada beberapa titik kampung dari sini itu memang wilayah zaman Belanda. Kalau secara kapasitas produksi itu mungkin tergantung dari lahan yang dimiliki ya, dari lahan yang dimiliki dan pola perawatan. Nah, biasanya kalau maksimal dia itu dalam satu rantai ataupun 25 kali 25 meter itu mencapai sekitar dalam satu kali panen itu sekitar 40 sampai 50-an. 50 kaleng ataupun bisa dibilang ya sekali 12 kilo lah, 50 itu kali 12 kilo ya. Jadi kalau tren untuk sekarang kopi sangat tinggi. Jadi mayoritas sekarang jangankan di daerah Aceh ya, di seluruh Indonesia rata-rata pada suka kopi sekarang. Karena dari dulunya nggak suka kopi, sekarang permintaan dari kami sebelum Covid itu permintaan cuma 30-40 kilo dalam sebulan sebelum Covid. Tapi setelah Covid ini 2021 mulainya itu melonjak menjadi hampir 90 kilo sebulan. Harga kopi kita menengok pasaran, loh. Kita menengok pasaran dari ini harga green bean. Jadi green bean itu kalau harga green bean naik, udah jelas harga kopi roast bean juga naik. Sebagian dari teman-teman kita dari beberapa kopi shop itu menjual harga bisa sampai 250 per kilo. Tapi kalau kita paling tinggi harga, mau harga naik melonjak tinggi pun sampai harga turun pun, kita kisaran 160.000 sampai dengan 200 maksimal, Mas. Itu roast bean. Jadi karena apa kita berani harga cuma mentok di 200.000? Karena posisi kopi kita produksi sendiri, dari kebun sendiri, produksi sendiri gitu. Makanya kita berani harga gitu. Kalau untuk ekspor itu kebanyakan dari green bean. Green bean. Ekspor itu green bean yang banyak karena permintaan di luar kayak sekarang di Amerika sama di Eropa itu permintaan green bean melonjak. Pengeluaran kopi dari Aceh aja dalam sehari bisa 150 ton sampai 200 ton dalam sehari. Kebanyakan sekarang kalau kerja sama perusahaan pun itu, kalau kayak PT-PT di Bener Meriah ini, itu kebanyakan di Amerika sama di Eropa. Kayak Starbucks pun banyak juga kerjasama di sini. Permintaan ini dari luar lumayan besar juga. Tapi jadi bahan kendala pengiriman dari sini keluar itu kena biaya yang terlalu mahal. Jadi yang permintaan dari luar itu banyak, permintaan besar, tapi gara-gara pengiriman ini terlalu mahal, mereka mulai turun. Jadi kalau ngirim paket besar, saya titip dulu ke teman saya ke Medan,
dari Medan pengiriman keluar, jadi biaya lebih murah. Untuk brand dagangnya ini Rebe Kopi, kita itu berdiri di akhir tahun 2012. Kalau sekarang sebenarnya kita fokus di online shop. Ada beberapa tempat yang kita jual, termasuk di Lazada, di Tokopedia, di Shopee, di Blibli juga ada. Kemudian yang terbaru ini di TikTok. Misalnya katakanlah satu platform di TikTok. Nah itu mungkin range omset yang kita jumpa, itu omset ya, bukan dari income-nya, keuntungan bersihnya. Itu antara 60 sampai dengan 90-an. Ya per bulan kurang lebih seperti itu. Kalau di TikTok ya, 12 varian produk harganya masing-masing beda. Yang harga yang terendah itu ada yang harganya 120.000 per kilo. Itu kemasannya ada 3. Nah, kalau ada yang 200 gram, 500 gram sama yang 1 kilo, otomatis beda-beda harganya ya. Kemudian harga yang termahal di kita ada namanya Kopi Gayo Wine, itu dijual 350.000 per kilo. Roasted bean, nah kalau yang belanja ini beragam sih. Cuma yang paling banyak, kita di toko Kopi Gayo itu lebih ke istilahnya B2C aja. Langsung ke customer-nya. Memang ada beberapa customer yang emang untuk jual lagi, ada reseller seperti itu. Tapi secara umum kebanyakan itu untuk konsumsi pribadi, langsung untuk konsumsi pribadi. Itu. Jadi bisa dibilang yang belanjanya itu umurnya itu rata-rata nih ya, umurnya itu rata-rata di 25 sampai dengan 45. Laki-laki kebanyakan 60%. Di balik cerita gemilang Kopi Gayo, ternyata juga tersisa sisi suram di tingkat petani. Saat ini para petani terpaksa mengikuti harga kopi yang bisa dibilang murah, harga yang telah ditentukan oleh toke kopi atau para pengepul untuk bisa melanjutkan hidup. Seperti sekarang ini di simpang-simpang jalan udah banyak toke. Dia menunggu masyarakat hasil panennya kan gitu. Kemudian yang kebanyakan di sini mungkin dari tahun-tahun zaman orang tua saya dulu, dia udah ada terikat dengan satu orang toke. Artinya saat kita belum panen, jadi maka toke-toke ini atau tengkulak ini dialah yang membiayai hidupnya. Mungkin kalau misalnya yang jelas untuk biaya hidup, mungkin untuk makan. Seperti beras dan lain sebagainya, itu memang ditanggulangi sama toke. Nah, jadi untuk sekarang lah, mungkin untuk tahun ini, 2 tahun yang kebelakang atau 3 tahun kebelakang ini banyak toke-toke kopi yang dadakan. Artinya mungkin dia punya uang sedikit, gas sedikit, maka dia membeli kopi. Nah, dia mungkin nanti diberikan lagi ke tengkulak yang lebih tinggi, kan gitu. Jadi untuk khusus di sini ada perusahaan atau segala macam itu tidak ada. Di sini namanya toke kopi. Petani ini mayoritasnya di daerah kita ini, begitu dia petik gelondong langsung jual ke pengepul. Makanya kami sangat berharap mereka itu bisa mengolah produksi kopinya sehingga sampai di green bean ataupun kopi yang siap saji. Petani ini sudah langganan dengan pengepulnya sehingga tidak bisa meminta harga lebih ataupun harganya itu mungkin di bawah pasaran begitu. Kalau sekarang ya mudah-mudahan lah dengan kelompok ini kita bisa meningkatkan taraf ataupun harga jual mereka. Karena yang kami harapkan nantinya kan petani ini tidak lagi dari kebun itu langsung menjual seri merah. Nah, minimal dia kupas kulit serinya. Kalau bahasa di sini itu gabah. Nah, walaupun belum sampai ke green bean-nya, gabah. Gabah itu mungkin lebih di atas pasaran dari seri tadi. Nah, bedanya mungkin sekitar antara 5 sampai 8 ribuan. Jadi kita sangat berharap bahwasanya kualitas-kualitas yang baik ini mampu diciptakan oleh kelompok M3 ini, kelompok Maju Makmur Mandiri ini, sehingga kami tidak jual asalan. Dan kalau harga pasaran pada saat ini saya kira masih cukup normal. Ya, kalau untuk pasaran tingkat bawah masih cukup normal. Di kisaran sekitar 190 sampai 200.000 per kalengnya. Nah, kalau dalam per kilonya itu sekitar 9.000
19.000 sampai 20.000. Itu naik sebelum-sebelumnya, apalagi masa pasca Covid itu petani sangat sedih. Karena dalam pergilingan itu tidak mencapai 5.000 pun. Itu memang sebuah kendala yang harus kita selesaikan setelah terbentuknya kelompok ini. Itu merupakan satu target yang harus kami capai dari kelompok tani ini. Melepaskan mereka itu dari jeratan tengkulak. Dalam artian ketika harga kopi itu naik, harus dinaikkan. Nah, jadi mata rantai inilah mungkin yang agak sedikit mungkin kesulitan di kampung ini, kita tidak bisa menetapkan harga. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita sudah terikat dengan tengkulak itu, ya beliaulah yang memberikan harga. Petani punya harga sendiri nggak ada. Yang menetapkan itu ya dari toke, yang bilangnya 20.000, ya 20.000. Nah, itulah upaya yang harus kita usahakan secara maksimal. Bagaimana upaya kami sebagai pengurus kelompok ini membebaskan mereka dari hal-hal itu, sehingga secara syariat pun tidak bersalahan. Karena tidak ada istilah utang piutang dalam hal ini. Kalau mereka dengan toke ataupun pengepul tadi, otomatis mereka terbeban hutang dan terjerat hutang yang berkelanjutan kepada pengepul ataupun toke tadi. Maka kita harus berupaya untuk melepaskan mereka dari hal itu. Kalau biaya produksi kopi, kalau secara pribadi mungkin agak ribet dan agak lumayan ya biaya produksinya. Akan tetapi kalau seandainya memang kita olah dalam kelompok, mereka istilahnya terima hasil dengan apa yang sudah kita usahakan, saya kira itu tidak menjadikan beban bagi mereka. Karena begini, kenapa masyarakat di sini banyak bergantung kepada toke ataupun pengepul tadi? Mereka tidak mau ribet. Karena biaya operasi itu dikatakan pengolahan kopi itu kalau dia dikupas kulit serinya, lantas dia harus dijemur. Dijemur itu membutuhkan waktu kalau musim kemarau sekitar 2 hari. Berarti 2 hari setelah mereka ngutip ataupun panen dari kebun, itu 2 hari mereka baru bisa terima uang karena harus diolah dulu. Sementara kalau langsung seri di kebun bisa langsung dibayar, instan istilahnya, instan. Apalagi kalau memang seandainya proses pengolahan kopi itu mau kita buat kopi yang berkualitas tinggi, itu lebih lama prosesnya. Bisa mencapai waktu 15 sampai 20 hari. Bahkan kalau musim penghujan bisa mencapai 25 hari. Maka disinilah petani yang kebanyakan mereka mengeluh tentang biaya perekonomian ataupun biaya hidup mereka.